Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau bahas tentang pengertian dan amalan mabit di Musdalifah dan di Mina ya. Dan jangan di skip dulu ya videonya, nanti di akhir video ada promo umroh untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi walau an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan lagi ya, bertatap muka kembali walaupun lewat online. Semoga kita semua dalam lindungannya, dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibadah haji adalah ibadah fisik, karenanya membutuhkan stamina tubuh yang sehat dan prima. Untuk bisa menjalankan ibadah tersebut, jamaah dianjurkan untuk istirahat sejenak, untuk memulihkan kembali kesehatan fisik dan mental agar tetap terjaga. Salah satunya adalah mabit bermalam di Musdalifah dan di Mina sebagai rangkaian ibadah sebelum melanjutkan ritual ibadah berikutnya. Memang kegiatan mabit atau bermalam di Mina dan Musdalifah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah haji untuk beristirahat. Sebab rangkaian kegiatan ibadah haji keesokannya sangat berat, yaitu melempar jumrah akobah di Mina. Mabit berasal dari kata bata seperti dalam kalimat fi makani bata yang artinya bermalam. Sedangkan kata al-mabit berarti tempat menetap atau menginap di malam hari, bermalam. Jadi mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan melontar jumroh yang merupakan salah satu wajib ibadah haji. Mabit dilakukan dua tahap di dua tempat, yaitu di Musdalifah dan di Mina. Biasanya setelah matahari tenggelam, ketika masuk maghrib pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Di tempat ini jamaah mabit atau berhenti istirahat sholat maghrib dan isya secara jamak takhir sampai melewati tengah malam 10 Dzulhijjah. Bagi yang datang di Musdalifah sebelum tengah malam, maka harus menunggu sampai tengah malam. Mabit bisa dilakukan dengan cara berhenti sejenak dalam kendaraan atau turun dalam kendaraan. Di saat tersebut jamaah bisa memanfaatkannya untuk mencari kerikil di sekitar tempat kendaraan untuk melempar jumrah di Mina. Setelah tengah malam menjelang fajar, maka jamaah bergerak menuju Mina untuk mabit hingga tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Mabit di Musdalifah dilakukan pada malam 10 Dzulhijjah selepas wukuf di Arafah. Di bagian sebelah barat dari Musdalifah ini terletak Masyaril Haram, yaitu Jabal Quzah. Sebagian mufasir mengatakan
Masy'aril Haram adalah Musdalifah seluruhnya. Di tempat ini jamaah melakukan mabit atau wukuf minimal telah melewati tengah malam. Memang yang lebih utama mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh sebelum berangkat ke Mina untuk melakukan Jumrah Aqobah. Para imam mazhab berpendapat bahwa mabit di Musdalifah hukumnya wajib, kecuali bagi seseorang yang mendapatkan uzur, misalnya bertugas melayani jamaah, sakit atau merawat orang sakit, juga menjaga harta, dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, setelah kamu meninggalkan Arafah maka berzikirlah mengingat Allah di Masy'aril Haram. Al-Baqarah ayat 198. Berdasarkan keterangan hadis Rasulullah SAW riwayat Jabir sebagai berikut. Rasulullah mendatangi Musdalifah lalu sholat maghrib dan isya dengan azan sekali dan 2 kali iqomat, dan tidak sholat sunat di antara keduanya. Kemudian berbaring atau tidur sampai terbit fajar, lalu sholat subuh setelah sejelas waktu subuh dengan sekali azan dan sekali iqomat. Kemudian mengendarai quswah sehingga sampai di Masy'aril Haram, lalu menghadap kiblat, berdoa, bertakbir, bertahlil, dan membaca kalimat tauhid, lalu terus berwukuf sampai terang benar, lalu berangkat sebelum terbit matahari. Menurut mazhab Syafi'i, jamaah harus berada di Musdalifah walaupun sebentar dengan syarat harus berada di Musdalifah sekurang-kurangnya melewati pertengahan malam setelah wukuf di Arafah, dan tidak perlu berdiam atau al-muksu, baik ia jamaah haji tahu sedang berada di Musdalifah atau tidak. Pendapat mazhab Hanafi, berada di Musdalifah merupakan wajib haji dan cukup sesaat sebelum fajar. Apabila tidak berada di Musdalifah sebelum terbit fajar, jamaah haji harus membayar dam, kecuali ada alasan syar'i seperti sakit, maka tidak apa-apa. Begitu pula menurut mazhab Hambali, berada di Musdalifah adalah wajib haji dan dapat dilakukan kapan saja, sejenak dari pertengahan kedua malam nahar, bukan karena ia bertugas pengairan atau pengembala. Dan menurut mazhab Maliki, termasuk wajib haji adalah turun di Musdalifah sekedarnya dalam perjalanan setengah wukuf di Arafah pada malam hari pada saat menuju Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam Arafah atau hari tarwiyah malam atau tanggal 8 Zulhijjah. Disepakati hukumnya sunnah tidak wajib. Ulama 4 mazhab berbeda pendapat mengenai hukum mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 1, 12, 13 Zulhijjah. Menurut mazhab Hanafi, mabit merupakan sunnah haji karena mabit di Mina bertujuan untuk memudahkan para jamaah haji dalam melontar jumrah yang waktunya bersamaan dengan mabit, yakni hari-hari tasyrik, dan tidak ada dam atau denda bagi yang meninggalkannya, tetapi mereka dianggap berbuat tidak baik melanggar aturan. Menurut mazhab Maliki, mabit di Mina merupakan wajib haji di samping singgah di Musdalifah, melontar jumrah, tahallul, dan membayar fidyah. Menurut mazhab Syafi'i, qaul masyhur mengatakan wajib mabit di Mina, begitu juga dengan pendapat mazhab Hambali.
Syaratkan hendaknya sebagian besar dari malam yang dijalani pada malam hari-hari tasyrik bagi mereka yang tidak terburu-buru. Adapun bagi yang terburu-buru dan menginginkan keluar dari Mina menuju Mekah pada hari kedua tasyrik, maka kewajiban pada hari berikutnya melontar jumrah pada hari itu gugur. Namun bagi mereka yang mempunyai uzur seperti sikoyah, penyedia minuman untuk jamaah haji, ri'aul ibil, pengembala unta, dan orang yang mengkhawatirkan dirinya dan hartanya terancam disebabkan mabit di Mina, diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak mabit dan tidak tinggal di Mina, namun tetap harus melontar jumrah. Menurut pendapat mazhab Hanbali, bagi jamaah haji yang sengaja meninggalkan mabit tanpa uzur tersebut dikenai dam. Jenis dam bisa berupa makanan ukuran 1 mud atau uang atau dirham. Sebagian ulama mazhab Hanbali berpendapat dikenai sepertiga dam tiap pelanggaran 1 hari. Jika mabit 3 hari berarti dendanya 1 dam, sepertiga kali 3 hari. Adapun waktu mabit di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat mabit bagi jamaah haji Indonesia adalah di Haratul Lisan yang berada di wilayah Mina, berdasarkan ketetapan pemerintah Arab Saudi pada tahun 1984. Sedangkan wilayah Mina terletak di antara Musdalifah dan Mekah. Ketetapan batas wilayah Mina tidak ada dalil pasti, baik dari Al-Quran maupun hadis. Selain jamaah haji asal Indonesia, Haratul Lisan juga ditetapkan sebagai tempat mabit bagi jamaah haji asal Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Turki, dan Eropa. Usai mabit di Mina, rangkaian berikutnya adalah nafar awal dan nafar sani. Menurut bahasa, nafar berarti rombongan, sedangkan menurut istilah, nafar adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari tasyrik. Nafar dibagi menjadi 2 bagian, yakni nafar awal merupakan keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar jumrah untuk tanggal tersebut. Berikutnya nafar sani, nafar akhir atau nafar akhir, yaitu keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Mabit di Musdalifah dan di Mina merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah haji. Dengan memahami persoalan mabit di kedua tempat itu dan mengamalkan ajaran, aturan, dan tata cara mabit yang benar sesuai ajaran Rasulullah, insya Allah jamaah haji akan mendapatkan kemakburan dalam hajinya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pengertian dan amalan mabit di Musdalifah dan di Mina, ya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh di PT Anamirah Travelindo Lamongan, Jawa Timur, di sini ada umroh promo, ya, umroh murah super murah atau umroh 5 gratis 1 untuk yang 9 hari, yaitu harganya cukup murah, ya. Berangkatnya 6 orang dan bayarnya cukup 5 orang saja, yaitu harganya Rp29.650.000. Dan untuk hotel di Makkah ada di Al-Qiswa selama 4 hari, di Madinah ada di Burj Mawadah selama 3 hari.
Dan ini juga ada yang 13 hari untuk umroh 5 gratis 1, bayarnya 6 orang, bayarnya 5 orang dan umrohnya 6 orang. Dan untuk harganya 34.650.000 rupiah. Untuk hotel Mekah ada di Alfa selama 6 hari dan untuk hotel di Madinah ada di Amzat selama 5 hari. Monggo Bapak Ibu ya yang menginginkan umroh 5 gratis 1, ini juga ada yang program umroh 16 hari, program umroh 5 gratis 1, berangkat di bulan Juli ya, ini harganya 36.740.000 rupiah. Untuk hotel di Makkah ada di Tolkah Aziat 5 hari dan di Madinah ada di Amzat selama 9 hari. Jadi ini umroh arba'in ya. Ini berangkatnya ada di bulan Juli dan untuk tadi ya yang 5 hari dan di 13 hari berangkatnya ada di bulan September. Oke Bapak Ibu yang mau mendaftarkan umroh promo di tempat kami, monggo silahkan WA di bawah ini. Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat untuk berangkat haji maupun umroh, saya himbau untuk segera daftarkan diri ya, karena haji dan umroh itu hukumnya adalah wajib sebagaimana diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi. Maka niatkan ya dan sempatkan Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya, mumpung ada umur, ada waktu dan ada rezeki. Oke, di sini PT Anamiroh tadi ada beberapa promo ya, silakan Bapak Ibu memilih. Dan sampai di sini keterangan dari kami mengenai umroh dan mengenai tadi penjelasan pengertian dan amalan di Musdalifah dan di Mina. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.